Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi wa nakhusu khususan ila Syekh Zainuddin Al-Maribari wa Syekh Abu Bakar Satati wa Syatati Biyati Hasan Yaji wa Tarsyafaat wa Berghafur Ki Ahmad Isyam Ki Mudasyib Al-Qusir wa ila jami'i man hadaru fi hadal majlisil mubarak syai'ulillahi lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa nafa'ana ma tana fi 'ulumihi wa fi madadi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mubtilatis sholati tabtulu sholatu farduha wa nafluha la saumun wa i'tikafun biniyati qat'iha wa ta'liquhu bi husuli syai'in walau muhalan adiyan wa taraddudu fihi ay al-qat'i wala mu'akhadatan biwaswasin kohriin fi sholati kal imami wa ghairihi. Pada kesempatan malam hari ini kita membahas tentang perkara yang membatalkan sholat. Ada beberapa hal yang menjadikan sholat kita secara fikih menjadi batal. Kalau di dalam kitab Bajuri, sarah daripada kitab Fathul Qorib, disebutkan di sana ada 11 perkara yang bisa menjadikan sholat seseorang menjadi batal. Nah, di dalam kitab I'anatut Thalibin ini tidak dihitung secara hitungan, tapi yang jelas akan dirinci apa-apa saja perkara yang bisa menyebabkan sholat kita ini menjadi batal. Yang pertama, sholat itu menjadi batal atau tidak sah apabila seseorang itu ada niat untuk memutus sholat. Niat untuk memutus sholat atau sekedar ta'liqul qat'i, menggantungkan untuk memutus sholat. Contoh begini, misalnya kita sedang sholat nih, kemudian di tengah-tengah sholat ada niat terbesit di hati kita bahwasanya saya mau memutus sholat ini, mau menghentikan sholat, mau tidak melanjutkan sholat. Hanya sekedar niat dalam hati bahwasanya saya berniat untuk tidak melanjutkan sholat ini. Karena ada sesuatu dan lain hal. Misalnya pas kebetulan kita ini ada bisnis besar, tiba-tiba ada bos besar datang. Bos besar datang ini kalau urusan bisnis ini urusannya besar ini. Ini kalau kita gagal melakukan bisnis dengan bos besar ini rugi besar kita. Bos besar datang kita lagi sholat. Kemudian sempat terbersih di hati kita, mending tak putus sajalah sholat ini daripada nanti saya tidak ketemu dengan bos besar ini sehingga saya akan rugi besar secara materi. Hanya sekedar berniat untuk memutus sholat, padahal sholatnya akhirnya diteruskan sampai selesai. Tapi ada terbersit niat untuk berhenti atau memutus sholat, itu sudah batal sholatnya. Sudah batal sholatnya. Atau menggantungkan niat. Kita ini ada janji dengan seseorang.
kebetulan kita pas datang waktu sholat, orang yang kita tunggu-tunggu ini nggak datang-datang juga. Padahal sudah janjian, sudah lewat waktu, tapi kok nggak datang juga. Ini urusan bisnis besar. Yang ditunggu nggak datang-datang, ya sudahlah, saya sholat. Tapi pas di tengah-tengah sholat, kita ada niat begini, seandainya orang yang saya tunggu ini datang, saya sedang sholat, maka akan saya batalkan sholatnya. Ketemu dengan orang itu, nanti sholat diulang lagi gampang. Akhirnya pas kita sholat, tapi dengan niatan digantung tadi itu, seandainya orang itu datang, pokok saya berhenti dari sholat, saya harus ketemu dengan orang itu. Dan ternyata sholat kita lanjutkan sampai selesai. Itu juga batal. Artinya sekedar niat untuk memutus sholat atau menggantungkan dengan sesuatu, bahkan kalau seandainya sesuatu itu sesuatu yang muhal, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Andai misalnya masjid ini runtuh, ambruk, saya batalkan sholat saya. Tapi kan tidak ada tanda-tanda akan terjadinya masjid ini ambruk. Konstruksinya masih bagus, tidak ada retak dan sama sekali tidak ada tanda-tanda. Tapi kita menggantungkan, seandainya masjid ini roboh, saya batalkan sholat. Faktanya masjid tidak roboh, sampai sholat itu selesai. Sekedar niat untuk menggantungkan sesuatu, itu sudah batal sholatnya. Batal sholatnya. Atau mungkin barangkali begini, ya tadi seperti tadi kita janji dengan seseorang yang kita tunggu-tunggu gak datang-datang, kemudian handphone kita taruh di depan karena urusannya besar nih, bisnis besar nih. Akhirnya pokok suatu saat handphone ini berdering, orang itu nelpon, maka saya akan angkat telepon itu dan saya batalkan sholat. Akhirnya ditunggu, enggak datang juga dan tidak ada telepon berdering sampai selesai sholat. Maka yang demikian itu sholat kita batal. Menggantungkan terjadinya sesuatu walaupun itu tidak terjadi dan itu sesuatu yang muhal, tidak mungkin terjadi, itu sudah menjadikan batal. Kenapa demikian? Ini saking pentingnya niat di dalam kita melaksanakan sholat. Sebab niat itu harus ada sejak kita mulai sholat sampai kita selesai sholat. Niat itu harus tetap ada di dalam diri kita. Nggak boleh diputus di tengah jalan. Ini kalau sholat. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa, menggantungkan niat itu tidak menjadi batal puasanya. Kenapa? Karena puasa itu butuh waktu yang lama. Kalau sholat itu kan paling butuh waktu cuman kita 5 menit aja udah khusyuk, itu 4 menit sudah khusyuk. Kalau sholat sendiri paling 2 menit, 2 rakaat selesai itu. Tapi kalau puasa kan butuh waktu yang panjang dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Misalnya begini, pas kita puasa ini, malam kita sahur, kemudian kita puasa, niat puasa, siangnya kita ini ada kabar bahwasanya seseorang akan datang membawa makanan yang lezat. Mau ngajak kita untuk makan di siput terkenal misalnya itu. Ini puasa sunnah ini misalnya ya. Mau ngajak saya untuk makan di siput terkenal. Akhirnya kita ngomong begini, seandainya dia datang, maka saya akan batalkan puasa saya dan saya akan ikut makan bareng dia. Ternyata yang ditunggu tidak datang, tidak ada makanan, sampai puasa kita lanjut, sampai maghrib baru kita buka. Yang model begini kalau puasa itu tidak batal. Menggantungkan niat pada saat ibadah puasa tidak batal. Tapi kalau ketika kita melaksanakan sholat, menggantungkan niat itu hukumnya bisa membatalkan sholat. Demikian juga
iktikaf. Iktikaf itu tidak batal disebabkan karena terjadinya ta'liqun niat. Misalnya kita sedang iktikaf di masjid, kita ada janjian dengan seseorang. Kalau seseorang itu datang, maka akan saya batalkan iktikaf saya. Saya akan temui dia, batalkan iktikaf. Tapi ternyata yang ditunggu tidak datang-datang juga. Maka dalam kondisi seperti ini, iktikaf kita tidak batal. Jadi yang membatalkan ibadah ketika kita menggantungkan niat itu adalah ibadah sholat. Sebab sholat itu waktunya tidak butuh lama, sehingga dengan kita menggantungkan niat atau ada niat untuk keluar dari sholat, maka dengan demikian sholat kita menjadi batal walaupun kita lanjutkan sholat itu sampai selesai. Sehingga jangan sekali-kali kita ada keraguan ketika kita sholat. Jangan sekali-kali ada niat untuk keluar dari sholat sebelum sholat itu selesai. Dan jangan sekali-kali kita menggantungkan sesuatu di dalam niat ketika kita melaksanakan sholat. Sebab sesuatu yang kita gantungkan itu hukumnya bisa membatalkan sholat. Walau muhalan adian, walaupun perkara yang kita gantungkan itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, mustahil terjadi secara adat. Wa kharaja bil adi al akli kal jam'i bainad didaini fa ta'liqul qat'i bi husulihi layab tilu. Nah, berbeda kalau misalnya secara akal sesuatu yang kita gantungkan itu tidak mungkin terjadi. Maka menggantungkan itu tidak menyebabkan batalnya sholat secara akal ya. Contoh begini, seandainya antara timur dan barat itu bergabung menjadi satu, maka sholat saya batalkan gitu. Ini kan secara akal tidak mungkin terjadi. Timur barat gabung jadi satu, ketemu kan tidak mungkin. Itu kan sesuatu yang muhal terjadi. Maka dengan demikian menggantungkan dengan sesuatu yang mustahil terjadi secara akal itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau secara adatnya masih mungkin terjadi, maka itu tetap membatalkan sholat. Nah, kemudian itu yang pertama. Jadi sekali lagi yang membatalkan sholat yang pertama itu adalah mau berniat untuk keluar dari sholat atau menggantungkan niat dengan satu kejadian, walaupun kita lanjutkan sholat sampai selesai, tapi sholat kita menjadi batal. Nah, kemudian yang kedua, wa bifi'lin kathirin yakinan min ghairi jinsi af'aliha in sadara mimman alima tahrimahu au jahulahu walam yu'dar halakaunihi wila'an urfan fi ghairi syiddatil khauf wa naflis safar bikhilafil qalil. Perkara yang membatalkan sholat yang kedua adalah dengan melakukan pekerjaan yang banyak atau bergerak, atau pokoknya ada pekerjaan, ada sesuatu yang kita lakukan yang itu termasuk banyak secara adat. Gerakan kita itu jumlahnya banyak. Bifi'lin kathirin, dengan pekerjaan yang banyak, atau gampangnya itu bergerak-gerak yang banyak. Kalau kita yakin itu banyak, kecuali yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sholat. Kecuali kalau yang ada hubungannya dengan pekerjaan sholat, maka itu tidak membatalkan. Tapi ada gerakan-gerakan yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat, kemudian kita lakukan, kok itu melebihi daripada 3 kali gerakan yang berturut-turut, atau 1 kali gerakan yang sangat, maka itu membatalkan sholat. Kalau kita lakukan dalam keadaan tanpa ada sebab yang memang mengharuskan seseorang melakukan itu. Jadi melakukan gerakan
bagi orang yang tahu bahwasanya bergerak-gerak itu membatalkan sholat, itu dapat membatalkan sholat. Tapi bagi orang yang tidak tahu, misalnya ada orang mu'alaf baru belajar Islam, dia belum mengerti detail tentang perkara yang membatalkan sholat. Dia tidak tahu kalau bergerak-gerak itu dapat membatalkan sholat. Akhirnya dia melakukan gerakan-gerakan, tangannya bergerak-gerak, kemudian kakinya bergerak-gerak dan seterusnya. Kalau itu memang orang yang melakukan itu tidak tahu bahwa itu membatalkan sholat dan itu dilarang, tidak tahu kalau itu dilarang, maka tidak batal sholatnya. Atau ada orang badui, orang yang tinggal di pedalaman, dia jauh dari ulama, jauh dari mengaji, sehingga dia belum tahu kalau ternyata bergerak-gerak itu bisa membatalkan sholat. Nah, kalau itu dia lakukan dalam keadaan karena tidak tahu, disebabkan karena memang tinggalnya di tengah hutan, jauh dari pengajian, maka itu tidak membatalkan. Tapi kalau dilakukan oleh seseorang yang tidak tahu kalau itu membatalkan sholat, tapi tinggalnya di daerah yang ramai seperti kita di perkotaan atau di daerah-daerah perkampungan seperti ini, kita tidak tahu kalau itu membatalkan sholat, kemudian kita lakukan, maka tetap batal. Kenapa? Karena kita tidak tahu disebabkan karena kita tidak mau belajar. Kenapa tidak belajar tentang urusan sholat? Sehingga kita sampai tidak tahu bahwasanya ada perkara yang membatalkan sholat. Nah, orang yang benar-benar tidak tahu disebabkan karena jauh dari ulama, jauh dari orang yang memberitahu, karena dia tidak sempat belajar disebabkan karena tinggal di pedalaman, maka kalau itu yang dilakukan, maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau orang tidak tahu bahwasanya bergerak itu membatalkan sholat, sedangkan dia sebenarnya ada kesempatan untuk belajar, tapi tidak belajar, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang sempat membatalkan sholat, maka sholatnya menjadi batal. Jadi walam yu'dar itu maksudnya begitu. Nah kemudian gerakan-gerakan atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan yang banyak yang membatalkan sholat itu setidaknya harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama ayyakuna katsiron, gerakannya itu banyak. Syarat yang pertama. Kalau sedikit contohnya gini, kita gatel kemudian kita ingin menggaruk yang gatel. Kita pas lagi sholat begini ada gatel di kepala, kemudian kita gerakkan tangan. Sekali bergerak ini dihitung 1 gerakan. Setelah itu jari kita menggaruk. Asal telapak tangannya ini tidak ikut bergerak, yang bergerak cuma jari saja, ini walaupun 1000 kali tidak membatalkan sholat. Yang penting yang bergerak cuman jarinya, tidak sampai telapak tangannya ikut bergerak, maka itu dianggap pekerjaan yang sedikit. Atau kita sekedar lagi gini, kemudian ada gatel, mukul plek balik, ini berarti satu itu dihitung sedikit dan itu tidak sampai membatalkan sholat. Jadi syaratnya yang membatalkan sholat gerakan itu kalau banyak itu lebih dari minimal 3 kali itu sudah dihitung banyak. Misalnya pas lagi sholat, tangan kita bergerak 1, kemudian 2, kemudian 3, 4. Ini sudah batal sholatnya. Berturut-turut itu. Atau 1 gerakan tapi sangat. Dari sop 1, sop 2, lompat ke sop 3. Ada kosong di depan kita ini. Kita tidak jalan tapi melompat itu. Sekali gerakan itu tapi sangat. Itu juga langsung membatalkan sholat. Kemudian yang kedua syaratnya gerakan yang membatalkan sholat itu wa antakuna kathratuhu biyakinin. Kita yakin bahwasanya gerakan kita ini banyak. Tapi kalau nggak yakin, ragu ini banyak apa sedikit ya, maka itu tidak sampai membatalkan sholat. Nah ukurannya apa? Ukurannya uruf secara umum. Kalau banyak orang mengatakan oh itu banyak itu gerakan yang sangat itu. Banyak orang mengatakan itu gerakan yang banyak, yang sangat, maka itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau
misalnya ada 10 orang sepakat, oh itu nggak apa-apa, itu gerakannya cuma sedikit, itu cuma kecil gerakannya, itu tidak sampai membatalkan sholat. Jadi syaratnya kita harus yakin bahwasannya gerakan kita itu benar-benar memang banyaknya itu secara yakin. Kemudian wa ayyakuna min ghairi jinsi af'aliha. Syarat yang ketiga, gerakan yang kita lakukan itu bukan dari jenis gerakannya sholat. Misalnya ada orang sholat kelebihan rokaat, tapi ini dilakukan dalam keadaan tidak sengaja. Sholatnya sudah 4 rokaat, tiba-tiba berdiri lagi. Setelah berdiri, baru kemudian kalau ini menjadi imam, makmumnya mengingatkan, subhanallah. Atau kita lagi sholat sendirian, ada orang di samping kita mengingatkan, hei, lebih 1 rokaat misalnya. Atau setelah kita berdiri baru sadar, oh ini ternyata lebih ini, rokaat yang kelima ini. Baru kemudian kita kembali, maka yang seperti itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau, karena itu gerakan yang kita lakukan itu jenisnya gerakan sholat. Berdiri untuk melakukan tambahan rokaat yang tidak sengaja. Ini kan berdirinya itu ada hubungannya dengan gerakan sholat. Tapi kalau gerakan yang kita lakukan tidak ada hubungannya dengan gerakan-gerakan sholat, maka itu kalau 3 kali gerakan bisa membatalkan sholat. Saya pernah melihat ini di masjid kita ini, di Al-Kafah ini. Orang sholatnya sholat sunnah sih. Pas lagi sholat, kemudian handphonenya itu berdering. Pas kebetulan handphonenya dikantongi di atas sini. Pas lagi itu, kemudian sempat dia ngambil handphone. 1. Kemudian dilihat begini, jarinya bergerak-gerak. Ada WA. Dibaca. Kemudian dibalikin lagi. Batal apa tidak? Begini, ngambil 1. Kemudian begini. 2. Tak tek tak tek tak tek tak tek tak tek. Habis itu dibalikin lagi. Secara fikih, kalau ini dilakukan ada jeda antara gerakan yang pertama dengan gerakan yang berikutnya, ada jeda, maka itu tidak dianggap berturut-turut dan itu tidak sampai membatalkan sholat. Baca WA. Jadi kalau handphonenya berbering, ambil saja dan baca WA-nya. Oh, kan bacanya tidak sampai mengeluarkan kalimat, kan cuman ya, oh. Atau misalnya pas lagi sholat, handphone di kantong, lupa silent, bunyi teng 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 teng. Wah itu apa namanya, ringtone-nya pakai lagu dangdut lagi. Wah itu bahaya itu. Itu imam bisa terpengaruh sehingga bacaan Fatihahnya bisa ngikutin irama lagu itu. Wah itu bahaya itu nanti. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jadi ngikut iramanya ringtone itu tadi. Wah, akhirnya daripada mengganggu, tangan kita taruh di saku, kemudian klotak nyari tombol ini untuk mematikan dering tadi. Kalau yang bergerak cuma jarinya saja, ya itu tidak sampai batal. Tidak sampai batal. Jadi ukurannya itu 3 gerakan, itu gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Mungkin kita pernah melihat kalau di Mekah saat kita umroh mungkin. Ada orang sholat bawa anak digendong. Pas waktunya dia sujud, ambil anaknya ditaruh, kemudian dia sujud. Setelah itu nanti saat dia berdiri, diambil lagi anaknya digendong. Hitungannya begini, pokok kalau sampai melakukan 3 gerakan yang itu, gerakan yang berturut-turut 3 kali, atau 1 kali gerakan yang sangat, maka secara fikih itu membatalkan sholat. Jadi definisi fikih itu pokoknya 3 kali gerakan yang berturut-turut, atau 1 kali gerakan, tapi gerakannya sangat, maka itu membatalkan sholat. Jika itu tidak ada kaitannya dengan gerakan-gerakan sholat. Nah, termasuk kalau seandainya di depan kita ada sop kosong. Depan kita ada sop kosong. Kemudian sunnahnya kita itu maju, mengisi sop yang kosong. Atau pas kita sholat di belakang imam, imamnya batal. Maka yang di belakang ini, kernetnya ini, harus maju untuk menggantikan posisi imam. Dalam kondisi yang seperti ini maka hati-hati. Secara fikih ada beberapa perbedaan pendapat. Saya contohkan misalnya, kita kan di sini,
sholat, mau maju ke depan, karena sopnya kosong. Ini kalau langsung lompat, walaupun sekali batal sholatnya, kan lompat itu ya. Kalau melangkah, ada yang mengatakan begini, ngangkat ini dihitung 1, naruh 2, 3, 4, batal sholatnya. Agar tidak batal, bagaimana caranya untuk maju ke sop depan, mengisi sop yang depan, diseret, kaki kita diseret. Ini baru dihitung 1. Kemudian berhenti sejenak. Hitungan fikih ada berbeda pendapat. Kalau 1 kemudian kirinya ngikut di tempat yang sejajar dengan kaki kanan, baru dihitung 1. Naruhnya sejajar loh ya. Tapi kalau 1 kemudian yang kedua lewat, dihitung 2. Jadi karena kita sopnya kosong, jangan langsung maju seenaknya begini, ya batal sholat kita ini. Kalau langsung maju, sunnah bener nutup sop depan itu sunnah. Tapi kalau kita langsung maju begini, sampai ke tempat posisi, batal sholatnya. Jadi harus tahu caranya. Kalau kita maju, tarik dulu, 1, berhenti dulu. Kemudian, ini baru dihitung 1 loh. Sejajar ini, ulama ada yang menghitung 1, 2, berhenti di sop sini ya. Itu baru dihitung 2 dan itu tidak sampai membatalkan sholat. Jangan kemudian kita lompat atau kita angkat. Ngangkat itu sudah dihitung 1, naruh dihitung 2, ngangkat yang kiri dihitung 3, naruh lagi dihitung 4, udah batal sholatnya. Maksud kita baik, ingin menyempurnakan sop, tapi kalau caranya salah, ya batal sholat kita. Karena bergerak yang 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat. Atau 1 kali tapi gerakannya sangat, itu juga membatalkan sholat. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang darurat. Misalnya, seperti pernah ada kejadian di beberapa waktu yang lalu di YouTube itu banyak. Ada pas lagi sholat berjamaah, ada angin kencang, masjidnya roboh, ada gempa. Ada gempa dengan kekuatan luar biasa. Sampai terjadi goyang, masjidnya roboh. Makmum bubar, lari. Karena ingin menyelamatkan diri. Si imam tetap station di depan. Gengsi kalau imam kok lari itu berarti imannya nggak kuat itu berarti. Berarti kalau iman itu imam harus kuat. Pokoknya apapun yang terjadi saya tetap di sini. Imamnya tetap station di sini. Karena kalau imam lari itu kayaknya imannya nggak kuat. Yang lain ini makmumnya bubar. Dalam kondisi seperti itu, berarti ini ada darurat. Ada gempa. Kalau kita tetap bertahan di sini bahaya. Bisa roboh dan bisa meninggal dunia. Lari sekencang mungkin, kemudian menuju ke tempat yang aman, melanjutkan sholat sah secara fikih. Ini sudah masuk dalam kategori darurat. Darurat. Atau pas lagi perang, di syiddatil khauf ya. Syiddatil khauf, pas lagi perang, pas lagi sholat berjamaah, musuh datang. Perang. Kita lari di tengah-tengah sholat itu menyelamatkan diri, cari tempat yang agak sepi, kemudian lanjutin sholat di sana sah. Cuman kalau kita sholat berjamaah, misalnya ada gempa, kemudian kita jadi makmum lari, harus ada niat dalam hati, saya niat berpisah dari imam karena Allah, lanjutkan sendiri di sana. Sebab imamnya di sini. Kalau nggak niat misah dari imam, bapak lari ke sana, lanjutin di sana, jadi makmum, ya batal sholatnya, nggak bisa. Jadi harus niat, saya niat misah dari imam karena Allah, kemudian lari, kemudian lanjutin sholat di sana, tetap sah. Karena ini sudah syiddatil khauf, karena dalam kondisi yang sudah sangat mendesak. Atau ketika sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh di atas kendaraan. Jadi kalau misalnya kita terlalu sibuk, misalnya habis sholat fardu nggak ada waktu untuk melakukan sholat sunat di masjid, kita buru-buru nih pakai mobil, sambil di atas mobil sholat sunat boleh, sholat sunat ya, bukan sholat fardu ya. Jadi kiblatnya gimana ya? Kemana arah mobil itu berjalan? Jangan kemudian mobilnya ke timur, bapak nengok ke belakang karena kiblatnya sana, jadi ke sini, nabrak nanti itu ya. Jadi artinya sholat dalam keadaan sholat sunnah di atas kendaraan itu boleh. Di atas kendaraan boleh. Jadi bergerak-gerak ketika sholat sunnah di atas kendaraan itu tidak sampai membatalkan sholat. Tapi sholat sunnah, kalau sholat wajib tidak. Itu tadi syarat yang ketiga.
wa ayyakuna min ghairi jinsi af'aliha. Kemudian yang keempat wa ayyasdura minal alimi bitahrim. Gerakan-gerakan yang 3 kali gerakan yang membatalkan sholat atau 1 kali gerakan yang sangat yang membatalkan sholat itu apabila dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti aturan bahwasanya itu termasuk perkara yang membatalkan sholat. Jadi kalau dilakukan oleh orang yang tidak mengerti disebabkan karena memang dia belum tahu, karena baru masuk Islam misalnya pengetahuannya masih dangkal atau berada di pedalaman yang nggak pernah ikut pengajian, maka itu tidak sampai membatalkan. Tapi kalau itu gerakan yang sangat dilakukan oleh orang yang tidak tahu kalau itu membatalkan sholat, disebabkan karena dia tidak mau belajar, tetap batal itu sholatnya. Maka belajar itu wajib kan dalam rangka untuk mengetahui batasan-batasan ibadah yang kita lakukan. Yang dimaksud belajar itu wajib dari sejak kita lahir sampai kita menuju ke liang lahat, itu ya pentingnya dalam hal-hal yang kaitannya dengan urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima, wa ayyakuna wilaan. 3 kali gerakan yang berturut-turut itu wilaan. Wila itu artinya berturut-turut. Tadi langsung. Walaupun itu beda. 1 gerak tangan, yang kedua gerak kaki, yang ketiga menggeleng-geleng. Itu berarti 3 gerakan tapi gerakan yang berbeda. Kalau itu tetap diakumulasikan menjadi 3 gerakan yang bisa membatalkan sholat. Kemudian syarat yang keenam, wa alla yakuna fi syiddatil khauf wa naflis safar. Jadi syaratnya tidak dalam keadaan yang dalam kondisi yang sangat takut atau selain daripada sholat sunat yang dikerjakan di atas kendaraan ketika kita sedang safar. Itu terkait tentang masalah gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Kemudian walau kana al-fi'lu al-kathir sahwan wal kathiru kasalasi mudghatin wa khutuwatin tawalatin wa ingkarat biqadri khutwatin muktafiratin maka tahriki ra'sihi wa yadaihi walau ma'an wal khutwah bi fatil qa'i al marrah wa hiya huna naklu rijlin al amam au ghairihi fa inna qala ma'aha al-ukhra walau bila ta'aqubin fa khutwatani kama itamadahu syekhuna fi syarhil minhaj lakinil ladzi jazama bihi fi syarhil irsyad wa ghairihi anna nakla rijlin ma'a naklin al-ukhra ila muhadatiha wilaan khutwatan faqat. Jadi yang tadi itu walau sahwan, walaupun dikatakan dalam keadaan lupa, itu yang 3 kali gerakan yang itu dapat membatalkan sholat itu seperti kasalati mudghatin, 3 kali kecapan. Mulut kita itu mengecap. Misalnya mulut kita bergerak-gerak, tapi gerakannya sangat 3 kali itu batal sholatnya. Atau kalau gerakan lidah misalnya gigi kita itu ada selilit. Tahu selilit ya? Selilit itu sisa makanan yang nyelempit antara gigi. Selilit namanya ya. Kemudian lidah kita bergerilya. Itu tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau posisi lidah itu keluar dari tempatnya, menjulur, nah itu 3 kali batal. Tapi kalau posisinya lidah masih di dalam mulut, bergerak-gerak, itu tidak batal. Tadi mengunyah, itu kalau mengunyah itu kan ada gerakan ya. 3 kali gerakan itu batal. Salah sumut gotin, khutwatin tawalatin. Jadi seperti melangkah yang sambung menyambung. Walaupun melangkah yang sambung menyambung itu langkah kita cuma sedikit, tapi 3 kali. Maka itu termasuk sesuatu yang batal. Wa tahriki ra'sihi, menggerakkan kepala. Misalnya kita pegel, kemudian senam, pas sholat itu senam. Itu 3 kali gerakan, batal. Kemudian menggerakkan kedua tangan, itu termasuk sesuatu yang membatalkan. Karena itu tidak ada hubungannya dengan sholat.
Kemudian melangkah, tadi sudah disampaikan, melangkah ya memindahkan kaki itu juga bagian daripada yang membatalkan sholat. Wala tabtulu biharokatin khofifatin, tidak membatalkan sholat kalau gerakannya itu sedikit. Kata riki usbuin au asobiin fi hakin au sabhatin ma'akorori kafihi, menggerakkan jari, satu jari atau 4 jari sekalipun, yang penting telapak tangannya tidak bergerak, tidak batal. Atau bertasbih kayak memutar tasbih gitu, tidak batal. Atau kita sholat tasbih menghitung 1, 2, 3, 4, tidak batal. Menggaruk kalau yang bergerak cuma jarinya tidak batal, tapi kalau telapak tangannya ikut bergerak itu batal. Jadi kalau cuma jari itu dihitung sedikit. Atau apa namanya, jufnin. Jufnin itu mata, menggerakkan mata. Tidak sampai batal itu, mata. Ngero sana ngero sini ya, itu dihitung sedikit. Au syafatin, bibir, ketika kita sholat bibir kita membaca, kalau bibirnya aja yang bergerak itu tidak batal. Del. Kemudian aul dakarin, sampai dikatakan ini kalau dakar, mohon maaf, kemaluan, kubul, kemaluan laki-laki. Pas sholat ereksi, enggak lagi pakai celana dalam, pas gerak-gerak pula itunya, pas lagi sholat, itu tidak batal, karena itu termasuk bagian yang mutabiah, mengikut kepada perkara yang lain. Jadi dakar itu kemaluan laki-laki, pas sholat ereksi, genegang. Itu tidak batal, bergerak-gerak. Lupa membawa celana dalam, gak pakai itu, bergerak-gerak pula pas sholat itu. Nah, itu termasuk hitungan yang sedikit. Dakarin, aulisanin di anaha tabiatun di mahaliha, al mustaqoroti kal asobi. Jadi seperti tadi lisan, lidah kalau masih di dalam itu tidak sampai batal. Tapi kalau sampai keluar dari tempatnya, menjulur 3 kali gerakan itu batal. Ya, jadi itu hitungan sedikit dengan hitungan basa. Walidalika buhisa an harakata lisan ingkarat ma'atahwidihi an mahalihi abtola thalathun minha. Wa kharaja bil asabi al kaffu fatahrikuha thalathan wila an mubtilun. Jadi dikecualikan dengan jari, kalau telapak tangan bergerak maka 3 kali bergerak itu bisa membatalkan sholat. Wa imrarul yadi waradduha ala tawali bil haqqi marratan wahidatan wa kadza raf'uha ala an sodrihi wa wad'uha an maudhi'il haqqi marratan wahidatan. Jadi imrarul yadi, menggerakkan tangan, ini kalau 3 kali gerakan batal. Nah, cuman seseorang, kalau seandainya ada orang itu punya benar-benar sakit jarbun, gudik, tahu gudik ya, gatel. Yang gatel itu benar-benar sudah gatel yang badannya itu baru kena ubur-ubur misalnya ya, gatel, dan itu tidak bisa tahan. Pas kita sholat itu nggak bisa nahan, harus menggaruk itu. Kalau nggak digaruk ini benar-benar nggak bisa tahan karena gatel sekujur tubuh. Ini berarti sudah masuk dalam kategori darurat dan itu tidak batal. Jadi kalau memang benar-benar sudah darurat, karena memang dan kita gatelnya luar biasa, baru mandi di pantai kena ubur-ubur kemudian terpaksa harus begini-begini itu. Wah, itu kalau sudah masuk dalam ranah darurat maka itu tidak sampai membatalkan sholat. Jadi intinya kalau sudah masuk dalam kategori darurat atau tidak wajar maka itu bisa termasuk sesuatu yang dimaafkan. Jadi baru 2 ini, yang pertama berubahnya niat atau menggantungkan niat, dan yang kedua adalah gerakan-gerakan 3 kali gerakan yang berturut-turut atau 1 kali gerakan yang sangat, maka itu termasuk perkara yang membatalkan sholat. Ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada. Baru 2 ini loh, jangan bertanya yang lain-lain. Ada Pak? Nggak ada kan? Iya. Sebelah yang batal.
yang nutup yang belakang. Jadi kalau di samping kita ada yang batal kemudian dia meninggalkan sop kan berarti kosong kan ini, yang dituntut untuk menutup yang belakang. Kalau ditunggu beberapa saat yang belakang juga nggak ada maju, maka kita boleh dengan merenggangkan kaki kita, agak direnggangkan biar tidak terlalu ada spare yang bisa satu sop itu ya. Tapi memang yang punya tugas untuk menutup itu orang yang ada di belakangnya. Seandainya yang di belakangnya persis itu tidak mau maju, ditunggu beberapa saat, kita yang di sampingnya ini boleh maju walaupun harus melewati di depan orang yang sedang sholat. Ini kosong depan kita persis. Tapi yang di belakangnya nggak maju-maju. Mungkin karena takut kalau maju nanti batal sholatnya. Kita ada di sebelahnya ini. Kita boleh menutup ke sana. Walaupun kita harus melewati depan orang yang sedang sholat, itu tidak batal, tidak masalah. Karena ada hajat untuk menutup daripada sop yang kosong itu tadi. Coba kalau kita biarkan itu makruh. Dan itu bisa mengatakan mengurangi kesempurnaan daripada sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu sopnya harus rapat ya. Sopnya harus rapat. Jadi yang punya tugas itu yang belakangnya persis. Hanya kalau yang belakangnya persis kok nggak maju-maju, kita yang ada di sampingnya boleh maju. Walaupun harus melewati depan orang yang sedang sholat. Itu tidak jadi masalah karena ada hajat. Ada yang lainnya. Mas, nggak nutup. Nutupnya gimana? Kan itu satu orang space-nya. Kita lebarin kakinya gitu ya. Nah, kosong ya. Yang sampingnya belakangnya itu. Sampingnya yang kosong. Majunya gimana? Nggak maju. Geser gitu maksudnya. Oh geser. Kalau yang sampingnya geser, nanti sana kosong lagi. Harus geser-geser banyak ini. Ini banyak yang bergerak nanti. Sini geser, sini geser, sini geser. Akhirnya sampai kalau yang batal di tengah sini bisa 10 orang geser ini. Ya, pada dasarnya kalau ditunggu yang belakang nggak juga maju, boleh geser. Gesernya tapi geser mendekat ya, bukan geser menjauh ke sana. Tapi misalnya yang kosong sebelahnya gitu, yang berarti yang geser dari sana ke sini, menutup. Nanti sehingga akan berurutan sehingga mungkin bisa jadi yang di belakangnya kurang ngerti sehingga kita kasih kesempatan yang sana geser biar yang belakangnya yang kosong nanti itu maju. Ya, bisa Pak, bisa geser. Ditunggu-tunggu kok nggak geser. Jadi geser sampai pada akhirnya yang bolong yang di samping berarti nanti ujungnya ya. Ya. Baik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan ada pemahaman-pemahaman terkait tentang masalah kesempurnaan ibadah sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.